Fadel Bajide kembali menuai sorotan usai mangkir dari panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan asusila anak di bawah umur dan aborsi. Sekedar informasi nih guys, Fadel seharusnya menjalani pemeriksaan polisi pada hari Senin 10 Februari hari ini. Namun karena alasan sakit, dancer muda itu berhalangan hadir. Absennya Fadel dengan alasan sakit segera mendapat kritik tajam dari kubu Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mempertanyakan alasan Fadel yang mendadak merasa kurang sehat saat hendak jalani pemeriksaan. Terlebih, karena ketidakhadiran tersebut juga dikaitkan dengan kesibukan pengacaranya Rasman Nasution. Menurut Fahmi, jika benar sakit, Fadel seharusnya menunjukkan bukti surat keterangan dokter agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Ia pun menegaskan bahwa jika alasan ketidakhadirannya tidak masuk akal, maka bisa berimplikasi hukum termasuk dugaan menghalangi proses penyidikan. Jadi kalau saya sih kembali ke hukum aja ya aturannya. Jadi panggilan yang dibuat oleh penyidik atau penegak hukum baik itu dari kejaksaan maupun dari kepolisian itu harus dipatuhi. Ya harus dipatuhi. Apabila dia tidak bisa datang itu harus memberikan keterangan atau alasan yang patut. Nah, alasan yang patut ini kan harus jelas. Tidak bisa dong alasan dengan kesibukan dan sebagainya. Karena alasan yang patut misalnya dia sakit itu pun harus bisa dibuktikan dengan keterangan dokter. Apabila keterangannya juga bermasalah, bisa-bisa dokternya yang kena masalah. Jadi bisa menghambat proses penyidikan. Jadi seyogyanya ini buat semuanya. Apabila ada proses hukum terkait seseorang dipanggil, datang saja. Datang saja. Kan itu kan hak untuk hadir itu diwajibkan. Ya, diwajibkan berdasarkan panggilan. Kalau Anda menunda, ini patut diduga Anda telah menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini tidak patut jadinya. Nah, apabila penundaannya tidak memenuhi syarat, saya berharap dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan segera menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang supaya memanggil dengan cara paksa. Artinya dipanggil dengan cara paksa itu ialah dipanggil di mana dijemput untuk dimintain keterangan. Karena panggilannya sudah patut, namun alasan tidak hadirnya tidak patut. Nah, kalau alasannya tidak patut, seandainya, saya ulangi, seandainya alasan tidak patut, ada kewenangan yang melekat yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk memanggil secara paksa. Ya, itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak boleh dengan alasan bahwa tidak bisa hadir. Nah, tidak bisa hadir kan harus jelas nih. Saya sampai sekarang tidak tahu alasannya apa. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum apabila dipanggil itu, apabila menunda itu dengan alasan yang patut. Nah, alasan patut ini harus jelas. Harus jelas gitu loh. Oke, Abang boleh minta tolong Abang gambarnya Abang agak ke belakangan sedikit, jadi nggak terlalu ini banget, turunin kameranya. Oke. Oh, ya udah, saya turunin gitu. Ya, Abang yang dekat ituan, yang dekat, nah ya. Nah, aku gini aja deh. Agak majuan, bisa majuan nggak? Ya udah, nah terus gimana? Oke. Ya oke, sekarang seperti ini. Oke, sip. Agak maju depan, Abang agak, nah ya, stop. Oke. Ya oke teman-teman, boleh dilanjut teman-teman. Bang, terkait dengan pernyataan Rasman sendiri kemarin katanya kan Nikita kan sempat bilang bahwa Loli sekarang sudah sehat, sudah baik dan dalam kondisi yang lebih baik lah. Cuman kan kemarin dalam konferensi pers Rasman sendiri meminta bukti nih Bang, video yang menyatakan bahwa beneran Loli sehat itu segala macam. Tanggapannya seperti apa Bang dari kuasa hukum Bang? Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang melanggar hukum. Orang yang bertanya itu harus orang yang punya hak. Yang punya hak itu berarti ibunya, pengacaranya atau orang yang diberi kuasa oleh ibunya. Jadi orang-orang yang tidak ada haknya
tidak punya hak, tidak punya diberi amanah, saya tidak akan menanggapi karena itu melanggar hukum kalau saya tanggapi. Seperti itu aja. Jadi nggak penting buat saya mau bilang apa saja. Yang jelas yang tahu keadaannya adalah saya beserta penyidik. Seperti itu. Jadi nggak perlu saya tanggapi hal-hal yang melanggar hukum. Ya, saya anggap itu sebagai bentuk melanggar hukum karena dia tidak punya kewenangan, dia tidak mempunyai hak. Nggak usah tanya-tanya lah anaknya orang ada di mana, ya. Berarti untuk Fadel itu seharusnya datang ya Bang? Kalau hukumnya, kalau dipanggil itu wajib datang. Nah, kalaupun dia menunda, harus ditunda dengan alasan yang patut. Apabila alasannya tidak patut, penyidik yang diberi kewenangan menurut undang-undang, dia bisa menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan pemanggilan dengan upaya paksa. Seperti itu. Bang, kalau dalam status kan Fadel ini sendiri sekarang statusnya masih jadi saksi terlapor ya Bang ya? Ya, itu jadi saksi. Dan itu ketika proses, pertama kali dipanggil itu kan statusnya hanya klarifikasi bukan sebagai saksi. Mereka berkila bahwa karena masih saksi jadi masih bisa menunda karena alasan tertentu. Nah, Abang sendiri ngelihatnya seperti apa, Bang? Saya kembali ke hukum, jadi mau dipanggil sebagai, ini kalau saksi berarti kan dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan itu apabila seseorang, ini saya berbicara secara umum ya, menurut hukum. Apabila seseorang dipanggil terus tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak patut, penyidik diberi kewenangan menurut hukum. Menurut undang-undang, menggunakan kewenangannya dia bisa memanggil dengan cara upaya paksa. Nah, itu kewenangannya ada di penyidik, bagaimana dia menilai. Tapi kalau misalnya penundaannya dengan alasan yang patut, ya itu biar penyidik yang menentukan, karena saya tidak punya hak untuk menentukan layak, tidak layak, patut, tidak patut penundaannya. Yang jelas, kita berbicara secara hukum saja. Secara hukum, kalau menunda harus jelas penundaannya. Kalau sakit harus bisa dilampirkan dengan surat keterangan sakit. Nah, nanti biar kita akan telusuri itu surat keterangan sakit itu dari dokter mana, betul-betul sakit atau bagaimana. Nah, itu biar biasanya penyidik yang akan menggunakan kewenangannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara umum, orang dipanggil tidak datang tanpa alasan yang jelas, apalagi alasannya tidak masuk akal, tidak bisa dibenarkan secara hukum, ya saya pikir penyidik punya kewenangan untuk menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memanggil dengan cara upaya paksa. Seperti itu. Bang, izin. Tapi Bang sudah dijelaskan Bang bahwa Fadel tidak bisa hadir dikarenakan pengacaranya ada kepentingan yang lebih inilah Bang. Kan yang dipanggil kan bukan pengacaranya kan? Kan yang dipanggil bukan pengacaranya. Jadi yang harus mementingkan dirinya itu, yang wajib hadir itu adalah orang yang dipanggil. Jadi kalau alasannya tidak masuk akal, itu kan bisa merugikan orang yang dipanggil. Nah, jangan nanti, karena nanti itu akan mempunyai implikasi hukum. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir, ada pasal lain yang bisa diterapkan, yakni menghalang-halangi proses penyidikan. Ya, jadi hari ini dari penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan sudah menjadwalkan ya, tanggal, hari, jamnya sudah ditentukan. Namun demikian untuk VA tidak bisa hadir karena dari keterangan yang kita dapat dari penyidik sakit. Ya, gitu. Untuk sakitnya sendiri itu VA ini memberikan surat atau seperti apa Ibu? Ya, jadi yang sakit ini dari penyidik juga masih berkoordinasi ya, masih menunggu surat sakitnya. Sakit apakah, kemudian apa-apa saja yang jelas, untuk alasannya harus ada keterangan yang jelas juga. Akan dijadwalkan kapan? Dijadwal kembali dijadwalkan ya untuk hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 jam 09.30. Ya, jadi itu dijadwalkan untuk pemanggilan kedua.
Bu, untuk mangkir pemanggilan itu sebenarnya selain surat sakit, apa Bu yang dari pihak kepolisian yang mengiyakan untuk tidak hadir, Bu? Iya, jadi setelah kita melayangkan surat, kemudian ada penundaan yang kemarin sudah diberikan oleh kuasa hukum, jelas kita juga harus bertanya ya. Jika memang ada alasannya yaitu sakit, kita juga harus tahu, kemudian dengan penjelasan surat dokter tentunya. Bu, selain surat dokter sendiri, apakah dari kuasa hukumnya juga harus mengajukan mangkir gitu Bu, atau tidak hadir? Penundaan sudah dikirim surat resmi dari kuasa hukum VIA. Ibu, apabila nanti hari Kamis kan dijadwalkan kembali, apabila dari pihak FA mangkir lagi seperti apa kebijakannya? Ya, jadi dari kita mengacu dari Undang-Undang KUHP ya, dari pasal 112 jelas. Jadi kita dari penyidik setelah kita melayangkan surat dengan sah tentunya atau resmi, kemudian sudah diterima 1 kali, dan juga kemudian jika memang berhalangan dengan jelas lanjut 2 kali juga dari yang dilayangkan atau yang kita minta keterangan saksi tentunya itu berhalangan 3 kali dengan alasan yang tidak jelas tentunya ya. Kalau jelas itu sudah menjadi wewenang dari penyidik. Nah, 1 kali, kemudian 2 kali, 3 kali, 3 kali itu tidak ada, langsung jemput paksa. Itu udah di ketentuan dari Undang-Undang KUHP ya, pasal 112. Ibu, pemanggilan kali ini tuh ada potensi untuk FA sendiri menjadi TSK tidak sih, Bu? Ya, kalau itu jelas nanti penyidik yang tahu ya, untuk memperjelas kasus yang ada. Oleh karena itu kita memanggil atau meminta keterangan dari VIA. Bu, terakhir dari saya, ini kan posisinya infonya Laura ini akan menjalani press conference bersama kuasa hukum dan ibunya. Dari pihak kepolisian sendiri akan mendampingi atau seperti apa, Bu? Sudah ada komunikasi mungkin, Bu? Ya, dari kita tidak ada komunikasi ya kalau soal itu, karena itu memang haknya dari NM sendiri, karena memang putrinya. Itu dari kita. Menanggapi kritik tersebut, pihak Fadel melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution menjelaskan bahwa pemeriksaan kliennya telah dijadwalkan ulang. Razman mengklaim telah mengirimkan surat kepada Polres Metro Jakarta Selatan agar pemeriksaan Fadel dilakukan pada hari Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Ia menegaskan bahwa alasan ketidakhadiran bukan untuk menghindar, melainkan karena kondisi kesehatan yang kurang baik serta kesibukan tim kuasa hukumnya dalam urusan lain. Fajar Bajide dipanggil sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan atau terkait dengan menyuruh dan atau mengetahui aborsi. Diperiksa rencananya hari Senin. Karena saya hari Senin banyak urusan dengan tim hukum saya, Senin, Selasa, Rabu, Fadel bilang, ada WA-nya, Om, saya mau hadir. Ya saya jawab, Fadel, kalau kamu mau hadir, saya tidak bisa dampingi karena saya ada urusan. Dalam ajaran agama Islam disuruh bahwa kita harus mendahulukan kepentingan diri dan keluarga kita, iya kan? Jadi saya berprinsip urusan Fadel nomor 2, urusan saya nomor 1. Nah, karena itu saya bilang ke Fadel, kalau kamu mau saya dampingi dan kemudian tim hukum yang lain, silakan. Dia langsung jawab setelah rapat dengan keluarga, enggak lah Om. Dan saya juga kan bukan tersangka Om, saya masih punya waktu dan saya tidak bisa, dan saya tidak percaya kalau nggak ada Om. Dan saya memang juga lagi kurang sehat. Nah ya sudah. Kenapa? Karena dia ingin tahu. Saya tanya, kenapa kamu
diperiksa. Walaupun kamu bilang kamu kurang sehat, iya saya penasaran, benar nggak BAP itu? Tunjukkan dulu apa yang mau dibilangnya itu, jangan fitnah. Saya bilang, kamu percayalah bahwa Polri nggak akan, bahwa Fadel akan diperiksa pada hari Kamis. Ya, hari Kamis. Kalau hari Kamis, sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Terus berarti tanggal 13. Ini suratnya tadi sudah dikirimkan ke saya tunjukin sama kalian. Walaupun saya sedang mengurusi saya tetap urusi dia, itu komitmen saya. Walaupun ini tak dibayar, karena kita menolong orang. Hotman bilang begini, walaupun kau tidak dibayar, tinggalkan aja dia. Kalian boleh nilai lah, intelektual Rasman sama Hotman itu jauh kali, kayak siang dan malam. Karena. Di sisi lain nih guys, kehidupan asmara Laura Meizani alias Loli, putri dari Nikita Mirzani juga semakin ramai jadi buah bibir. Baru-baru ini, Nikita mengunggah foto Loli dengan seorang pria yang langsung menimbulkan spekulasi bahwa ia sudah memiliki pacar baru. Nikita sendiri tampak bahagia melihat Loli bersama pria yang disebutnya sebagai manusia yang jelas. Meski Fadel menepisnya sebagai foto lama, kubu Nikita justru menyatakan sebaliknya. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, menjelaskan bahwa foto tersebut diambil secara langsung. Ia bahkan mengaku ada di lokasi ketika foto itu diambil. Di samping itu, Fahmi juga menyebutkan bahwa Nikita berencana untuk kembali menyekolahkan Laura ke luar negeri. Namun, ia belum bisa membocorkan lebih lanjut mengenai rencana kliennya tersebut. Sebetulnya nggak perlu Anda tanya Nikita mengizinkan tidak mengizinkan, tapi yang memposting foto itu siapa? Itu yang Anda harus tanya kepada saya. Kalau itu fotonya diposting oleh Nikita, artinya Nikita membuka dan membenarkan adanya laki-laki tersebut dan mengizinkan laki-laki tersebut berkomunikasi dengan anaknya. Itu yang bisa kita petik. Teknis nggak usah ditanyakan, karena itu adalah hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan. Nanti begitu Anda tanya, saya izinkan caranya bagaimana, nanti Anda tanya gini, dia Bang, ada di mana. Terkait dengan hal itu, Niki kan sempat bilang bahwa orang yang mau ketemu sama Loli harus izin dia dan pengacara. Berarti kan ketika diizinkan sama Niki untuk ketemu, kan harusnya abang juga diinformasikan pria itu siapa, dari mana, kenal, harus seperti apa gitu ya Bang? Ya, kalau misalnya saya tahu orangnya kan nggak mungkin saya sampaikan ke publik ya. Yang jelas kan saya sudah ngomong, itu foto ada saya. Fotonya itu di hari Kamis. Tanggal 30, habis itu kita ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin. Terus ada beberapa kali pertemuan, tapi yang pertemuan rame-rame itu dia ada foto itu seingat saya hari Kamis terus hari Senin. Banyak kok fotonya. Nah, kalau misalnya Nikita memposting, itu berarti kan Nikita sudah mengizinkan. Teknis dia bisa ada sampai di sana, kan tidak perlu saya jelaskan. Gitu loh. Itu kan urusan privasi ya, caranya dia bisa menemui seseorang atau bisa menemui Laura. Tapi yang jelas, yang perlu kita catat, Nikita memposting foto tersebut. Di dalam foto itu ada anaknya Laura Meizani Mawardi dan ada seseorang laki-laki yang usianya tidak jauh dari anaknya. Bagaimana dan selanjutnya, Nikita yang bisa jawab. Yang jelas tugas saya itu adalah saya ada di sana, foto rame-rame, saya minta kepada orang yang dipercaya Niki untuk memfoto juga, setelah itu dikirim ke Niki. Bukan hanya satu, fotonya banyak sekali kok. Tapi mungkin itu yang terkesan dan itu yang diposting dan itu yang menjadikan tanda tanya, yang menjadikan mungkin ada seseorang yang patah hati. Seperti itu. Bang, berarti statusnya pacar atau teman, Bang? Perbedaannya apa? Saya bingung nih kalau pertanyaan percintaan begini. Mungkin kita tanya yang lain. Jadi antara pacar dan teman bagi saya itu adalah orang yang dekat. Jadi tidak perlu kita mencoba membatasi. Ada yang jelas ada orang yang dekat. Dekat itu bisa spesial, bisa teman ngobrol dan sebagainya. Yang jelas dia adalah temannya Laura dan dia berteman dengan anaknya sudah mendapatkan izin dari Nikita Mirzani.
Itu Anda bisa catat, Anda mau terjemahkan seperti apa silakan. Saya hanya memberikan penjelasan secara umum. Dia adalah temannya Laura dan teman yang dibolehkan sama Nikita Mirzani untuk berteman dengan anaknya, dan dia juga tidak keberatan untuk berteman dengan anaknya. Laura juga tidak keberatan berteman sama laki-laki tersebut. Apakah ini seperti apa? Anda terjemahkan sekali karena saya bukan ahli percintaan. Seperti itu. Bang, si pria ini diizinkan informasinya karena ada di circle-nya Matthew, Bang. Tahu saya nggak tahu. Benar nggak sih, Bang? Saya nanti kalau ketemu lagi, saya dalam waktu dekat pasti akan ketemu ya, karena saya nanti akan bicara sama Niki. Ingatkan saya untuk meminta KTP-nya ya. Saya tanya nanti, saya catat identitasnya. Pasti kan abang juga sempat ngobrol lah ya sama si pria, bisa tahu, bisa masuk ke circle-nya Nikita, bisa akhirnya bisa ketemu sama Loli. Itu kan pasti abang bertanya-tanya dong. Sempat tanya nggak sih, Bang? Ngapain saya bertanya-tanya yang begitu? Yang kalau Anda yang saya tanya-tanya itu proses pemeriksaan, bagaimana Tapi kalau ada ini dia ketawa-ketawa ya sudah. Saya nggak tahu nama lengkapnya, nanti saya coba akan tanya. Yang jelas saya panggil Nak. Mana kabarmu? Saya bilang, gimana kau Laura? Saya bilang begitu. Itu aja, saya nggak nama lengkapnya, nanti pas ketemu lagi. Ini saya diminta teman-teman wartawan, mana KTP-mu? Saya catat dulu namamu, nanti saya sampaikan ya. Berarti nanti dia juga akan mendampingi Bang kalau Loli Preskon, Bang? Nah, kalau di Loli Preskon mendampingi atau tidak, saya pikir karena Preskon itu atau penyampaian kepada publik itu ada hal-hal yang terkait dengan proses. Saya belum tahu apakah dia ada di sana atau tidak. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi ataupun izin dari Nikita untuk segera ketemu Laura dan segera Laura untuk menyampaikan informasi kepada publik. Apapun perkembangan nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman media. Saya pasti akan membuka apapun informasi terkait dengan Laura ya. Yang jelas dari foto yang Anda lihat dan itu diposting oleh Nikita Mirzani. Nah, kita semua mencoba untuk menelaah daripada postingan itu. Saya menganggap bahwa itu adalah bentuk informasi dari Nikita kepada masyarakat, kepada semuanya. Ini loh anak saya, Laura Mezani Mawardi, dan dia lagi santai, senyum, tambah cantik. Ya, ada berteman dengan seorang laki-laki, dan itu Nikita tidak larang. Laura juga tidak berkeberatan berteman dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut juga tidak berkeberatan berteman dengan Laura. Artinya seperti apa? Ya silakan Anda terjemahkan sendiri. Bang, maaf Bang, mengulang sedikit Bang, tadi ketinggalan alasannya Nikita mengundur preskonnya Laura sampai Fadel diperiksa itu apa ya Bang? Maaf, mengulang dikit. Saya belum mendapatkan informasi, mohon maaf ya, karena itu kan urusan pribadi sebetulnya ya. Tapi nanti begitu Laura harus preskon, saya pasti diminta untuk dampingi. Karena itu adalah menjadi kewajiban saya, karena Laura adalah anak di bawah umur, belum 18 tahun, dan saya adalah kuasa hukum dari ibunya. Saya belum tahu apa alasannya ya. Yang jelas pasti itu akan disampaikan. Teknis saya nggak akan tanya. Yang terpenting sebetulnya dari teman-teman media, wartawan semua, tanyakan kepada Ibu Humas, apakah proses penundaan itu secara patut atau tidak? Kalau penundaannya tidak patut, apa yang akan dilakukan oleh penyidik? Karena ini kan sama aja tidak menghormati institusi kepolisian. Saya nggak apa-apa, nanti Adinda saya masukin kuasa hukum. Ingat ya, akan ada 3 kuasa hukum baru yang fenomenal. Dan di luar Bang Merakarta, Wafi, nanti Wafi buat siapkan surat kuasa. Saya tanda tangani, boleh ya Pak Ketua? Nah, jadi Fadel, saya dan keluarga Fadel Al-Fadar Bajide dan tim hukum tidak mempermasalahkan
Kalau Loli sekarang memang sudah tidak berhijab sesuai dengan kata Nikita Mirzani, ya monggo. Bukan anak saya. Di mata saya dan di mata keluarga Bajide, kalau Loli berhijab lebih baik menurut syar'i yang saya yakini. Tapi kalau menurut MM lebih baik tidak berhijab dan Lolinya mengatakan dia tidak perlu berhijab, ya urusan dia. Urusan apa dengan saya? Yang urusannya ketika dia lari cari saya. Jadi urusan ujung-ujungnya. Nah besok kalau Loli datang, ya kita dengar kalau dia lari lagi. Kamu yang buka hijab atau dibukakan hijabnya? Itu poin satu. Poin yang kedua, dia sekarang dibilang cantik. Nah kalau sekarang dia sudah rambutnya lurus, kemudian didampingkan dengan seorang laki-laki yang dibilang itu pacar dia, nah berarti podo wae. Anak di bawah umur disanding-sandingkan dengan cowok. Itu yang dibilang sama Bu Ida, ada aturan agama yang membatasi. Nah kalau itu dianggap calon dia, ya sudah. Suka hati kalian mau telentang telungkup pun tak ada urusan sama saya. Telentang kau telungkup suka hati kau. Cuma saya hanya minta satu aja, supaya ada video dari Loli langsung kepada saya, karena dia lari ke saya dan Bu Ade di kantor ini dibawa. Cukup kata-katanya, Om, Loli dalam keadaan sehat, Loli sekarang sudah dengan Ami, saya sudah baik-baik saja, saya anggap masalah saya dengan Ami saya selesai. Ya saya tak mau campur lagi. Dia pasti dalam keadaan tidak tertekan. Itu yang perlu bagi saya.